Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang sangat indah, dan juga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat, kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi, yaitu meneladani dakwah Rasulullah di Mekah atau meneladani dakwah Rasulullah di kota Mekah. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan sosok atau suri tauladan yang baik bagi seluruh umat, yang mana beliau diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun, dan beliau mulai berdakwah di kota Mekah. Kota Mekah sendiri merupakan kota yang dipenuhi oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy sendiri memiliki banyak sekali agama, yakni menyembah berhala dan menyembah api. Pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, yakni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu dimulai dari keluarga terdekatnya, para sahabat dekatnya, dan para keluarga yang ada di sekitar rumah beliau. Nah, setelah beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan, yakni Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di kalangan masyarakat Quraisy. Dan anggapan orang Quraisy sangat menentang agama Islam, sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak rintangan, begitu banyak hambatan yang Nabi Muhammad SAW hadapi ketika itu. Nah, di sini kita akan membahas keteladanan seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan, yakni untuk kita imani atau kita teladani sikap beliau ketika berdakwah di kota Mekah. Dakwah Nabi Muhammad sendiri di kota Mekah dilakukan kurang lebih selama 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan di Madinah Nabi Muhammad SAW berdakwah itu kurang lebih 10 tahun. Nah, keteladanan seperti apa yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari perjuangan Rasulullah ketika dakwah di kota Mekah? Yang pertama ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan keteladanan. Dengan kesungguhan menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan kepada umatnya. Namun Nabi Muhammad SAW melakukannya terlebih dahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah melakukannya. Jadi seperti contoh, sebelum kita menyuruh orang untuk berbuat baik seperti mengerjakan sholat, berpuasa, dan bersedekah, kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita mulai untuk beribadah seperti sholat, puasa, dan bersedekah. Barulah kita menyuruh orang lain untuk melakukan seperti hal yang kita lakukan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW di samping dengan berdakwah dengan penuh kehati-hatian, sabar, dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut, serta dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah dengan penuh kesabaran, dengan perkataan yang lemah lembut. Supaya apa? Supaya syariat Islam bisa diterima dengan baik,
bisa dipahami di hati masyarakat dan bisa dipelajari dan bisa diterapkan. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW memposisikan para pengikutnya itu sebagai sahabat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, dia memposisikan kaumnya itu seperti sahabat sendiri. Jadi alangkah lebih enaknya kalau kita berdakwah itu kita setarakan derajat, tidak kita memandang jabatan yang tinggi, tidak kita memandang dia hartanya banyak. Jadi kita memposisikan diri kita itu sederajat atau sejajar dengan mereka. Jadi dakwah itu akan mudah diterima juga. Dan yang keempat, Rasulullah SAW selalu bersama para sahabatnya, bersama pengikutnya, walaupun dalam keadaan suka maupun keadaan duka, beliau tetap bersama. Itulah yang menjadi penguat atau pengkokoh agama Islam pada saat itu. Dan Rasulullah tidak pernah memaksakan kehendak. Jadi beliau SAW berdakwah dengan penuh kesabaran, tidak memaksakan kehendak seseorang itu harus masuk Islam. Yang terpenting adalah kita sebagai umat Islam itu mengajak pada kebaikan. Entah orang tersebut mau melakukannya atau tidak, kita tetap mengajaknya. Karena tugas kita sebagai manusia ini hanyalah sebatas mengajak. Yang kita ajak itu mau melakukan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya semoga Allah senantiasa memberikan hidayah pada yang bersangkutan. Dan Rasulullah SAW berdakwah tidak pernah menggunakan kekerasan. Jadi dengan hati yang lemah lembut, dengan penuh kesabaran, dan bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang ingin dia dakwahi. Dan mungkin hanya itu keteladanan yang dapat kita ambil dari perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Madinah. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen pengampu mata kuliah pendidikan PAI di SMA, yaitu Abi Marco. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.